Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani Tribuana. Saya dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-Islamu dinul haq. Asal muasal agama. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, keberibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Asal-usul agama bisa dilihat dari dua perspektif teori relasi dan perspektif teori evolusi. Para pemeluk agama besar dunia cenderung memandang agama dan perspektif teori relasi atau wahyu yang mengidentifikasinya sebagai prinsip, nilai-nilai dan perintah yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebaliknya, sebagai besar sarjana barat modern menemukan studi agama yang menjelaskan asal-usul agama berdasarkan perspektif teori evolusi atau perkembangan dan berusaha menguraikannya berdasarkan ilmu yang berbeda-beda, antropologi, sosiologi, psikologi, atau lainnya. Pemilik modern yang mengasumsikan kemanusiaan sebagai sebuah gerakan menuju sesuatu yang lebih baik. Gerakan tersebut dapat mencegah atau dibalikan menurut teori evolusi kemanusiaan yang telah berlangsung melalui beberapa tingkatan perkembangan intelektual. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, serta yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas pembunuhan manusia. Maka laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindungmu dan sebaik-baik penolongmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu, bumi serta isinya, dan apa yang ada di dunia maupun di akhirat. Bukti bahwa Allah Maha Pencipta dapat dilihat dari adanya ciptaan Allah, antara lain seperti malaikat, jin, manusia, bulan, matahari, langit, bumi, serta tumbuhan dan hewan. Bahwa sebagai pencipta Allah adalah sumber kehidupan dan keberadaan kita. Karena itu, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan kita adalah milik Allah, Sang Pencipta. Ini berarti juga bahwa Allah berdaulat atas hidup, dan tujuan hidup kita hanya Allah yang berhak menentukan untuk apa kita hidup di dunia, dan kita tak akan menemukan kedamaian sampai kita menemukan Allah, sumber dan tujuan kehidupan kita. Sebagai milik Allah adalah kewajiban kita untuk memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An'am ayat 64 yang berbunyi, serta yang artinya, atau siapkanlah yang menciptakan manusia dan pemulanya kepada berulangnya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Al-Alim
sebagai sifat Allah Maha Mengetahui merupakan arti dari Asmaul Husna tertentu, tak bisa kita pahami sebatas arti secara harfiah saja. Kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang telah ada, sedang maupun akan telah terjadi di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengetahui apa yang kita lisankan saja, benar atau tidaknya ucapan yang kita sampaikan, bahkan isi hati dan pikiran kita yang tidak tersirat pun Ia mengetahuinya. Apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang manusia kerjakan. Tidak ada yang samar dalam ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya dari segala sisi. Allah yang menjaga dan mengingatkan amalan mereka sampai nantinya akan memberikan hukuman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, serta yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam bayangan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Selanjutnya Allah Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau rasakan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha baru, baik lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 32. Dua sifat Allah ini adalah sifat yang menunjukkan sumber dan hasil dari ilmu pengetahuan. Al-Alim artinya Maha mengetahui segala sehingga dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh alam semesta ini, baik perbuatan yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang hanya dilihat dalam hati dan pikiran manusia. Sedangkan Al-Hakim adalah Maha Bijaksana. Maha bijaksana sangat tepat dalam mengatur dan sangat baik dalam mengatur. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Selanjutnya Allah Maha Benar. Al-Haq, Allah yang Maha Benar. Allah adalah Al-Haq, Sang Maha Benar. Dalam Al-Quran, kata Al-Haq dalam bentuk makrifat terulang sebanyak 187 kali, namun hanya 10 kali yang muncul sebagai nama indah atau bagian dari nama indah Allah. Allah adalah Sang Maha Benar, sehingga semua yang berasal darinya adalah benar, dan semua keberadaan bersumber darinya wahyu suci Al-Quran dan yang sebelumnya adalah kebenaran Al-Haq yang berasal dari Allah, sehingga orang yang beriman akan mengikutinya dan tidak akan sekali-sekali meragukan kebenaran itu dari Robku. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang ragu. Al-Baqarah Ali Imran 60. Al-Quran menegaskan Islam adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam diunggulkan atas segala agama, baik agama yang lebih dahulu ada maupun agama yang baru yang diciptakan manusia. Walaupun terhadap kenyataan itu orang-orang musyrik tidak menyukainya, Al-Quran menyampaikan bahwa agama Islam untuk menjamin kesempurnaan agama Islam diutuslah Nabi Muhammad
dengan membawa petunjuk yakni Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 33 dan tafsirnya adalah agama yang benar dan unggul dari agama-agama lainnya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkannya atas segala agama meskipun musyrik orang-orang tidak disukai. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Menurut tafsiran Kementerian Agama, ayat ini menjelaskan Allah meninggikan agama Islam. Dia juga yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yakni Al-Quran yang berisi berita-berita yang benar serta bukti-bukti nyata tentang keesaan Allah. Agama yang benar yakni sikap keberagaman yang lurus yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama, maka diutuslah seorang rasul yaitu Nabi Muhammad dan dibekali sebuah kitab suci yaitu Al-Quran yang berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencangkup isi kitab-kitab sebelumnya. Agama Islam telah diridhoi Allah untuk menjadi agama yang dianut oleh umat manusia. Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat serta berlaku sepanjang masa sejak disyariatkan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, tidak heran jika agama Islam mendapat sambutan dari wabah untuk manusia dan jumlahnya yang bertambah pesat sehingga dalam waktu yang singkat umat Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia menempati tempat yang mulia dan tinggi. Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan itu, bahkan tetap menghalang-halangi dan ingin menghancurkannya, tetapi kodrat iradat Allah juga yang akan berlaku. Tidak ada suatu kekuatan apapun yang dapat menghambat dan menghalanginya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 39 yang berbunyi, dan Allah juga berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 83 yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh akan sangat cepat perhitungannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Dia menerangkan bahwasannya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdepan intinya satu, ialah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan berendah diri kepadanya. Walaupun syariat-syariat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah dan lain-lainnya. Muslim yang benar adalah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya serta kuat imannya dan bersih dari syirik. Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan. Yang pertama, menyingkirkan jiwa manusia dan akalnya dari kepercayaan yang tidak benar. Yang kedua, memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik, tidak memurnikan keikhlasan kepada Allah. Kemudian Allah menggambarkan perselisihan para ahli kitab tentang agama yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam
pengucapan maupun pemaparannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.